Halo sobat penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TKA berdasarkan kisi-kisi TKA tahun 2025. Nomor 1, arman mengikat batu pada ujung tali dengan panjang R meter. Batu itu diputar horizontal pada lantai licin dengan kecepatan sudut omega radian per sekon dan kelajuan linier V meter per sekon. Batu tersebut dapat berputar dengan jari-jari putaran sama dengan panjang talinya. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah bagaimana? Saya ingatkan sedikit teori ya, kita review sejenak. Nah ini kalau misalkan ada benda bermassa M bergerak melingkar dengan jari-jari R, maka benda ini akan mengalami percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat. Dimanapun posisi benda ya, juga dia mengalami gaya sentripetal yang arahnya ke pusat dimanapun posisinya. Nah, kalau kecepatan linier itu selalu menyinggung lintasan seperti itu ya. Nah, kalau tanya berapa percepatan sentripetalnya, ini rumusnya AS sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi AS itu percepatan sentripetal. Kalau gaya sentripetalnya M kali percepatan sentripetal. Karena konsep gaya F itu M kali A ya. Jadi kalau begitu Fs-nya, gaya sentripetalnya itu bisa ditulis mv kuadrat per R atau sama dengan M omega kuadrat kali R. Nah, coba kita cek yang A ya, apakah benar pernyataan ini. Percepatan sentripetal akan menjadi 4 kali semula jika kecepatan sudutnya ditambah menjadi 2 kali semula, sedangkan panjang tali dibuat tetap. Oke. AS tadi rumusnya omega kuadrat kali R. Nah, kalau jari-jarinya tetap, panjang tali tetap, tidak diubah, berarti percepatan sentripetal itu hanya berbanding lurus dengan kecepatan sudut dikuadratkan. Nah, katanya kecepatan sudutnya ini dilipatkan 2 kali semula. Jadi berarti ya 2 kuadrat. AS-nya menjadi 4 kali semula. Gitu ya. Jadi kalau begitu yang A ini jawabannya berarti benar ya. Oke, terus kemudian kita cek yang B. Nah, percepatan sentripetal akan menjadi setengah kali semula jika kecepatan sudut dibuat tetap sedangkan panjang tali dipotong separuhnya. Nah, perhatikan AS-nya seperti ini ya. AS itu berbanding lurus dengan R kalau kecepatan sudutnya dibuat tetap. Ini dibuat tetap ya, kecepatan sudutnya tidak diubah. Jadi AS hanya berbanding lurus dengan jari-jari atau panjang tali. Oke, katanya R-nya diubah menjadi separuhnya. Kalau begitu AS-nya juga separuhnya. AS itu separuh dari semula. Jadi kalau begitu jawaban B adalah benar. Kita cek yang C ya, percepatan sentripetal lagi nih. Percepatan sentripetal akan menjadi 2 kali semula jika kelajuan linier dibuat 2 kali semula, sedangkan panjang tali dibuat tetap. Oke, panjang tali dibuat tetap berarti AS itu hanya berbanding lurus dengan V kuadrat. Nah, sekarang V-nya ini dijadikan berapa? 2 kali semula berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti 4, berarti AS-nya menjadi 4 kali semula. Jadi kalau begitu C ini adalah salah. Kita cek yang D. Nah, ini gaya sentripetal, rumusnya tadi kan M kali V kuadrat per R. Gaya sentripetal akan menjadi 4 kali semula jika kelajuannya diubah menjadi 2 kali semula, sedangkan massa batu dan panjang tali dibuat tetap. Jadi massa batu dan panjang tali dibuat tetap, berarti gaya sentripetal itu hanya berbanding lurus dengan kelajuan dikuadratkan. Jadi kalau gitu lihat, kelajuannya ini dijadikan 2 kali semula kan. Jadi kalau begitu Fs-nya 2 kuadrat berarti 4 kali semula. Jadi kalau begitu jawaban D ini benar. Kemudian yang E, opsi yang E gimana ini? Kita cek gaya sentripetal juga ini. Akan menjadi 2 kali semula jika kecepatan sudut dinaikkan 4 kali semula dan panjang tali dibuat setengah kali semula sedangkan massa dibuat tetap. Kalau massa dibuat tetap berarti gaya sentripetal itu hanya berbanding lurus dengan hasil kali omega kuadrat dengan R. Nah, omeganya ini kan di 4 kalikan. Sedangkan R-nya itu separuh ya, separuh dari semulanya. Jadi 16 bagi 2 ini. Hasilnya adalah 8. Jadi artinya gaya sentripetal itu 8 kali semula. Jadi E itu salah. Nah, ini merupakan pilihan ganda kompleks ya. Benarnya bisa lebih dari 1. Nomor 2, titik P berada di tepi roda mesin yang sedang berputar dengan kecepatan sudut 80 putaran dalam 10 detik. Karena ada gaya melawan putarannya, roda itu mendapat perlambatan 2 radian per sekon kuadrat hingga berhenti. Sudut yang ditempuh seadanya pengeriman hingga berhenti. Ini pengereman ya.
Oke, sekarang mari kita lihat di sini. Ini misalnya mutar ke sana, kecepatan sudut awalnya omega 0. Nah, ini titik P di pinggir roda ya, di tepi roda. Dia berputar dengan jari-jari roda tentunya. Nah, kalau mencari frekuensi itu mudah, yaitu N per T, jumlah putaran dibagi waktu putarnya, 80 putaran bagi 10 sekon, berarti 8 Hz. Nah, jadi omega awalnya itu 2pi kali F0 sebelum adanya perlambatan ya. Jadi 2pi kali 8, hasilnya 16pi radian per sekon. Nah, sekarang kalau mencari ini, sudut yang ditempuh sejak adanya pengiriman hingga berhenti, gampang. Ini pakai rumus ini aja, kinematika gerak melingkar. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Karena berhenti berarti omega T-nya 0, 0 kuadrat. Omega 0-nya tadi kan sudah ada 16pi ya, di kuadrat plus 2. Nah, perlambatan sudutnya 2 radian per sekon kuadrat. Jangan lupa dikasih tanda min ya di sini, karena dia merupakan perlambatan. Jadi ini saya pindah ke ruas kiri aja, min 16pi kuadrat sama dengan 2 kali min 2 theta. Jadi ini akhirnya theta itu kan sama dengan 16pi kuadrat dibagi 4. Ini hasilnya 64pi kuadrat radian. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, 4 roda mesin A, B, C, D memiliki perbandingan jari-jari RA banding RB banding RC banding RD 4 banding 1 banding 3 banding 2. Jika roda B berputar dengan kecepatan sudut 30 pi radian per sekon, maka roda D akan berputar dengan kecepatan sudut berapa RPM? Oke, kita jawab. Omega A dengan omega B itu sama. Kenapa sama? Karena sepusat ya roda A dan B itu. Jadi kalau begitu omega A langsung ketemu 30 pi radian per sekon karena sama dengan kecepatan sudut roda B. Nah, ingat bahwa C sama A ini dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Jadi yang sama adalah kecepatan linearnya. VC sama dengan VA. Jadi VC itu omega C kali RC. Maksudnya ini titiknya di tepi roda ya. Omega C kali RC sama dengan omega A kali RA. Nah, omega C, RC-nya adalah nilai perbandingannya 3. Ini nilai perbandingan ya, bukan nilai mutlak. Omega A sudah diketahui 30 pi, sedangkan RA itu adalah 4. Nilai perbandingannya 4 ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 40 pi radian per sekon. Inilah kecepatan sudut roda C. Nah, sedangkan D sama C ini kan bersinggungan. Kalau bersinggungan atau dihubungkan dengan sabuk, rantai itu sama V linearnya. Jadi kecepatan linearnya sama. VD sama dengan VC. Nah, VD omega D kali RD, VC omega C kali RC. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai perbandingan RD adalah 2, nilai perbandingan RC adalah 3 di situ ya. Jadi kalau begitu omega D-nya adalah 60 pi radian per sekon begitu. Nah, ingat bahwa 1 RPM itu 1 putaran per menit, 1 rotation per menit ya. Jadi kalau begitu 1 putaran itu kan 2 pi radian sudut yang ditempuh ya. 1 menit 60 sekon. Berarti ini sama aja dengan pi radian bagi 30 sekon. Jadi kalau begitu jika mencari 1 radian per sekon berapa RPM ya tinggal kembali aja. Kalau begitu 1 radian per sekon itu 30 per pi RPM. Nah, sekarang 1 radian per sekon sudah diketahui. Ini kita tinggal mengalihkan dengan 30 per pi RPM. 60 pi kali 30 per pi RPM ya. Pi-nya bisa dicoret, 60 kali 30 adalah 1800 RPM. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, noda tinta P dan Q terletak di tepi roda A dan B seperti tampak pada gambar. Jari-jari roda A 2 kali jari-jari roda B dan diletakkan saling bersinggungan seperti ditunjukkan gambar. Jarak noda tinta C dari pusat roda A sebesar 2/3 dari jari-jari roda A. Bila kecepatan sudut noda tinta Q adalah omega, maka percepatan sentripetal noda tinta C adalah N kali jari-jari roda B. Nilai N itu berapa begitu? Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi roda B berputar. Ini searah putaran jarum jam automatically. Kalau bersinggungan maka roda A akan berputar melawan putaran jarum jam. Di sini ada titik Q dan B terletak di pinggir roda ya. Oke, baiklah. Sekarang perhatikan. Di sini jari-jari roda A 2 kali jari-jari roda B. Saya tulis ini ya. Nah, padahal kita tahu bahwa RC-nya itu adalah 2/3 dari jari-jari roda A kan? Nah, dalam soal begitu. Oke, berarti RC itu bisa ditulis 2/3, RA itu 2RB. Berarti kalau begitu RC-nya 4/3 RB.
Nah, ini hubungan antara jari-jari noda tinta C dengan jari-jari roda B. Oke, sekarang mari kita lihat di sini. Nah, ingat kembali bahwa kalau roda bersinggungan, maka kecepatan linear atau kelajuan linearnya itu sama ya, VP sama dengan VQ di sini. Jadi kalau begitu VP itu omega P kali RA. Loh, kok bisa? Iya, karena jari-jari noda tinta B itu kan sama dengan jari-jari roda A karena dia letaknya di tepi ya. Kalau omega Q berarti kalikan RB begitu. Nah, RA-nya itu 2 kali RB. RB-nya saya biarkan aja, sedangkan omega Q di sini adalah omega kan, katanya soal ya. Jadi kecepatan sudut noda Q itu adalah omega. Jadi RB-nya bisa saya coret ini. Akhirnya saya dapatkan kecepatan sudut noda tinta B itu adalah omega per 2. Oke. Nah, omega C-nya itu sama dengan omega P. Loh, kenapa begitu? Ya, karena C dengan P ini kan konsentris, sepusat ya. Kalau sepusat, kecepatan sudutnya sama. Kalau mencari percepatan sentripetal noda tinta C, ya omega C kuadrat dikalikan dengan RC gitu. Nah, tapi omega C-nya kita sudah tahu. Omega C kan sama dengan omega P. Berarti omega per 2. Saya kuadrat, RC-nya itu 4/3 RB. Ini. Nah, sekarang berarti ini berapa? Ini kan omega kuadrat per 4 dikalikan 4/3 RB. 4-nya kita coret. Hasilnya adalah omega kuadrat per 3 kali RB. Nah, ini yang dicari apa? Ini yang dicarikan percepatan sentripetal noda tinta C adalah N kali jari-jari roda B. Nilai N-nya berapa? Berarti kalau begitu ini kita bisa bikin begini kan, N kalikan RB gitu. Iya kan? Jadi N-nya berapa ini? Ya tentu saja N-nya itu adalah omega kuadrat per 3. Jadi jawaban yang tepat mana? Berarti E ya. Nomor 5, sebuah kelereng yang bermassa M kg dilepas dari puncak bidang lengkung licin ABCD seperti tampak pada gambar. Bidang BCD berbentuk bidang setengah lingkaran dengan jari-jari R. Percepatan gravitasi setempat G meter per sekon kuadrat. Gaya tekan yang diberikan oleh bidang pada kelereng saat kelereng tepat di titik C adalah berapa Newton? Tentu saja nanti kelerengnya setelah sampai di titik C, maka kelereng akan menekan bidang di C, bidang pun menekan kelereng, ya kan? Nah, tekanan bidang pada kelereng itu berupa gaya normal. Jadi pertanyaannya itu adalah gaya normal di titik C gitu ya. Oke, saya gambarkan ini gaya normalnya NC, kemudian yang keluar dari pusat itu ada gaya sentrifugal. Saya memakai konsep gaya sentrifugal di sini ya. Tapi gaya sentrifugal rumusnya sama aja dengan sentripetal. Oke, kalau gaya berat ke bawah sih ya. Nah, oke, untuk mencari ini kecepatan di C, saya cari dulu kecepatan di C. Ini ada kecepatannya kan, benda ini masih naik. Jadi kita pakai konsep GLBB aja karena bidangnya ini licin kok ya, licin, nggak ada gesekan. Jadi kalau begitu VC kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2G delta H. Ini idenya dari VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS ya. Oke, seperti itu. VC kuadrat itu berarti VA-nya dilepas, berarti kecepatan di A nggak ada, 0, ya kan? Nah, ini delta H-nya itu selisih ketinggian A dan C. Selisih ketinggiannya berapa? A kan 1,5 R, C itu R, jadi selisihnya adalah 1,5 R dikurangi R. Oke, jadi kalau begitu VC kuadrat sama dengan 2G kali setengah R. 1,5 R kurangi 1 R kan setengah R ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah GR. Itulah VC kuadrat. Kemudian di titik C, ini konsepnya adalah stimbang rotasi. Jadi stimbang rotasi itu sigma F radial harus sama dengan 0. Jadi benda ini relatif terhadap pusat lingkaran ini diam ya, ke arah radial. Jadi kalau begitu ke pusat itu positif, NC-nya nanti yang keluar pusat negatif. Jadi kalau begitu NC min gaya sentrifugal itu sama dengan 0, sehingga saya dapatkan NC itu sama dengan gaya sentrifugalnya. Gaya sentrifugal rumusnya sama aja dengan sentripetal, MVC kuadrat per R. Jadi VC kuadrat itu saya ganti ini, GR kan. Tadi VC kuadrat GR, saya ganti GR, saya bagi R. Hasilnya apa ini kalau saya coret? Berarti NC itu sama dengan mg Newton. Itulah gaya tekan bidang pada kelereng di titik C, mg Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.